Perkenalkan, nama saya Ayudini Kartika Putri, biasa dipanggil Putri. Saya dari PT Usaha Desa Sejahtera sebagai Business Development Manager. Jadi apa itu usaha desa? Usaha desa adalah konsultan kewirausahaan yang berfokus pada kegiatan usaha di desa, UMKM dan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, fokus kegiatan usaha desa ada 3, yaitu yang pertama adalah educating and consulting, di mana kita melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kaitannya dengan kewirausahaan di desa, baik itu UMKM maupun BUMDes. Yang kedua, kegiatan kita adalah market linkage, yaitu menghubungkan antara dampingan-dampingan kita dengan mitra-mitra kita yang punya potensi menyerap produk-produk yang ditawarkan oleh dampingan-dampingan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah venture capital, di mana kita memiliki kepedulian untuk scale up usaha mereka sehingga mereka punya kesempatan yang lebih besar untuk meraih pasar yang lebih besar dan bisa meningkatkan skala usahanya juga dengan memberikan pendanaan untuk pengembangan usaha mereka. Jadi, siapa saja mitra usaha desa tadi yang saya ceritakan, kita sudah bermitra dengan beberapa kementerian, kemudian pemerintah daerah juga, lalu ada NGO yang aktif berkomunikasi dengan usaha desa. Dari kementerian kita dekat dengan Kementerian Desa, Kementerian Sosial, kemudian juga ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, kemudian dengan NGO kita baru selesai proyek dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia, kemudian kita juga ada dengan Save the Children, WWF, dan beberapa NGO lainnya. Kita juga membantu pengelolaan CSR di beberapa perusahaan seperti Pertamina Hulu Energy dan juga Astra International. Di video kali ini bersama saya kita akan merancang mengenai bagaimana kita bisa mencuri hati konsumen-konsumen yang kita sasar. Nah, kenapa ini penting? Karena usaha itu sangat bergantung pada konsumen tentunya. Karena sebenarnya usaha itu sederhana ya, bagaimana caranya kita bisa menjual produk dan itu laku terjual sehingga memberikan keuntungan bagi kita. Maka sebenarnya kuncinya di mana? Kuncinya hanya satu, yaitu pada konsumen itu sendiri. Nah, video ini akan memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pemasaran yang akhirnya mampu mencuri hati target konsumen kita. Beberapa hal bisa dilakukan kaitannya dengan mencuri hati konsumen. Tapi di sini saya ada 4 hal yang bisa kita lakukan secara sederhana untuk mencuri hati konsumen. Sekali lagi, kenapa ini penting adalah karena kita ingin produk kita laku, kita ingin produk kita bisa dikenal dan dicintai oleh orang-orang yang kita sasar, target konsumen kita. Nah, maka juga kita harus menyenangkan mereka supaya mereka tertarik pada kita. Nah, saya analogikan kegiatan pemasaran atau kegiatan mencuri hati konsumen ini seperti kita sedang PDKT atau kita memiliki ketertarikan pada lawan jenis kita. Ya, kita analogikan seperti itu karena sebenarnya konsep yang kita jalankan itu sama. Nah, biasanya kita gimana sih kalau misalnya kita pengen kenal seseorang atau pengen PDKT, kita pengen pacaran sama orang itu atau bahkan menikahinya? Biasanya kita akan melakukan analisis terhadap dia dulu. Dia tuh orangnya gimana ya? Apakah dia orangnya lucu? Apakah dia orangnya pintar? Atau apakah dia orangnya suka olahraga gitu? Kita akan mencoba untuk mengenali mereka terlebih dahulu. Nah, itu sebenarnya sama seperti kegiatan kita di pemasaran. Nah, sama halnya dengan mendekati orang yang kita suka, kita punya kriteria tertentu dan kita punya orang yang kita inginkan akhirnya. Nah, di pemasaran atau di kegiatan mencuri hati konsumen ini, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan siapa target konsumen kita. Tentukan target pasar atau target konsumen kita sehingga kita tidak kehilangan arah nih, kita mau ngejar pemasaran ke siapa, kita harus mendekati siapa gitu. Sama dengan pacaran itu tadi atau PDKT itu tadi. Kita tentukan dulu siapa sih yang mau kita sasar, siapa yang menurut kita menarik untuk kita dekati. Nah, begitu juga dengan kegiatan mencuri hati konsumen atau kegiatan pemasaran.